Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid darain. Hal yajuzu an tu'ta az-zakatu lil ibni awil abi. Daf'u zakati ila al-walidain aw ila al-abna mimman la talzimuhu nafaqatuhum in kanu gharimin aw mukatabin aw busat jaizun wa muttajihun qawiyyun wa huwa mazhab asy-Syafi'i. Wa amma in kanu fuqara'a wa huwa ajizun an nafaqatihim wal jumhur ala man aidab az-zakati ilaihim wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu yajuzu daf'u zakati ilaihim idza ajuza an nafaqatihim wa hadha huwa al-azhar li'anna man al-jumhuri min sarfi zakati ila man talzimu nafaqatuhum kana li'illataini. Al-ula annahu ghaniyun bin nafaqa alaihi was-thaniya annahu bid-daf'i ilaihi yajlibu ala nafsi naf'an wa huwa man ujubin nafaqati alaihi. Fa idza kana ar-rajulu ajisan anin nafaqa alaihi aslan aw lam takun talzimuhu nafaqatuhu faqad intafat al-illatani ma'a wujudil muqtada fajaza wallahu alam. Sekarang kita melihat satu kasus lagi yang masih terkait dengan distribusi zakat. Sebelumnya kita telah melihat pos yang terakhir, pendistribusian zakat yang disepakati oleh jumhur ulama, bahkan ini sudah menjadi ijma', ya. Tidak ada perselisihan pendapat dalam memaknai ayat Al-Quran, begitu pula hadis Rasulullah SAW tentang 8 asnaf
yang menjadi sasaran penerimaan zakat atau penyaluran zakat. Nah, yang diperselisihkan itu adalah batasan ya, masing-masing golongan. Nah, di situ yang menjadi perselisihan pendapat ulama, memaknai fakir siapa, memaknai masakin siapa, fuqara, masakin, gharimin, amilin, ya, mu'allaf, riqab, fi sabilillah, ibni sabil, ya. Batasannya sampai di mana, ya, itu yang menjadi perselisihan pendapat ulama. Kalau 8 golongan ini, ya, bittifaqil ulama, la ikhtilafa fih. Ya. Lalu ini muncul lagi kasus yang baru menjadi perdebatan. Hanya saja ya masih terbatas ulama yang dilibatkan di dalam kitab ini mengemukakan pendapat ya. Hal yajuzu an tu'ta az-zakatu lil ibni awil abi, apakah boleh zakat itu diserahkan untuk anak atau bapak? Seorang anak berzakat kepada bapaknya, ataukah seorang bapak berzakat kepada anaknya? Ya. Daf'uz zakati ila al-walidain, ya, menyalurkan zakat kepada kedua orang tua, atau ila al-abna, atau kepada anak. Jadi kalau kepada kedua orang tua berarti anak yang berzakat, ya. Anak ini menjadi muzaki, orang tua itu mustahik, ya. Kalau dibalik atau ila al-abna, maka yang menjadi muzaki itu adalah orang tua, yang menjadi mustahik itu adalah anak. Nah, apakah hal ini dibolehkan? Mimman, jadi ini al-abna yang dimaksud di sini adalah mimman la talzimuhu nafaqatuhum, dari orang yang ya, tidak wajib memberi nafkah kepada mereka, ya. Misalnya seorang orang tua, ya, tidak lagi wajib untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya karena anak-anaknya itu sudah mandiri, sudah dewasa, ya, sudah mandiri, ya, sudah dewasa, ya. Jadi tanggung jawab orang tua untuk memberi nafkah kepadanya sudah selesai. Nah, hanya saja dalam perjalanan hidupnya ternyata sang anak ini ya merosot sekali kehidupannya, ya, merosot sekali kehidupannya, sampai-sampai ya yang tadinya dikatakan sudah sejahtera kolaps, usahanya bangkrut, jatuh miskin. Nah, orang tua ini mau berzakat, bolehkah zakatnya itu dialihkan ke anaknya? Nah, andai kata anaknya ini masih dalam tanggungannya, jelas tidak boleh, ya. Nah, tapi ini sudah di luar tanggungannya, ya, sudah di luar tanggungannya. Anaknya sudah berkeluarga, sudah pernah mapan hidupnya, ya, sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua, ya. Lalu perjalanan hidupnya sang anak ini
ya, usahanya kolaps, ya, bangkrut, failing, ya, dalam kondisi kritis hidupnya seperti itu, sementara orang tuanya mau mengeluarkan zakat, bolehkah zakatnya itu dialihkan ke anaknya saja? Ini yang menjadi pertanyaan ulama. Ingkanu gharimin, ya, jika mereka termasuk golongan yang gharimin, orang-orang yang dililit oleh utang, au mukatabin, ataukah ya termasuk mukatab, ya, hamba-hamba yang sudah dijanjikan kemerdekaannya, au busat, ataukah ya sementara fisabilillah berjihad di jalan Allah. Lalu di sini dikatakan jais, itu boleh. Wa muttajihun qawi, dan bahkan itu pendapat yang mengarah kepada, ya, pendapat, ya, itu adalah sasaran penyaluran yang terkuat, ya, yang prioritas, bahkan itu adalah sasaran penyaluran zakat yang diprioritaskan. Andai kata itu yang terjadi, nah, seorang anak mau berangkat di medan jihad untuk membela agama Allah, ya tentu butuh perbekalan, ya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, itu bi amwal, ya, mesti butuh perbekalan, butuh finansial, ya, tidak hanya siap untuk mengorbankan jiwa, tapi butuh, ya, perongkosan untuk berangkat ke sana, ya. Sementara orang tuanya ini musaki, ya, bolehkah, ya, ya, zakatnya itu disalurkan ke anaknya saja karena anaknya ini fisabilillah? Nah, ini itu yang dimaksudnya. Menurut mazhab kita ini, musannif mengatakan boleh, dan bahkan itu adalah sasaran yang paling diprioritaskan. Wa huwa mazhab asy-Syafi'i, ya. Dan ini, ya, dikutip dari pendapatnya mazhab asy-Syafi'i. Kalau keterangan yang pada umumnya kita baca, ya, menyebutkan tidak boleh, yang dimaksud tidak boleh di situ adalah ketika sang orang tua, ya, masih dalam tanggung jawab terhadap anaknya dari sisi finansialnya, ya tidak boleh sang orang tua ini berzakat kepada anaknya sementara anaknya itu masih ditanggung nafkahnya oleh sang orang tua. Nah, itu tidak boleh, ya, karena itu sudah kewajiban, ya, sudah kewajiban orang tua menanggung, ya, belanja anaknya. Demikian juga sebaliknya, kewajiban anak itu untuk menyantuni orang tuanya. Nah, ini, ya, kasus yang hampir sama, hanya saja, ya, fenomena yang berbeda. Ya. Kalau yang pertama tadi, kalau yang kedua tadi itu tidak dibolehkan, yang pertama dibolehkan. Nah, karena kasus yang pertama itu sang anak sudah terlepas
tanggung jawab orang tuanya kepadanya dalam hal pemberian nafkah. Lalu sang anak ini ya berstatus mustahik karena termasuk di antara 7 asnaf ya 8 ya asnaf yang disebutkan. Wa amma in kanu fuqara'a, adapun jika mereka itu fakir, ya. Tadi mustahiknya di atas itu karena garimin, mukatabi, al-busad, ya. Tapi bagaimana kalau penyebab mustahiknya itu karena fakir, fuqara? Ya. Wa huwa ajizun an nafaqatihim. Ia ya sementara orang tuanya ini tidak sanggup untuk memberi nafkah, ya, tidak sanggup untuk menafkahinya. Sang anak yang tadinya sudah mandiri, sudah lepas tanggung jawab orang tuanya di dalam memberi nafkah finansial kepadanya, tiba-tiba jatuh bangkrut, dia menjadi orang fakir. Orang tuanya tidak lagi mampu untuk membiayainya seperti membiayai dulu pada saat masih kecil, ya, belum dewasa. Fal jumhur ala man aidab zakat ilaihi. Ya. Maka menurut pendapat jumhur itu tidak boleh menyalurkan zakat kepadanya. Ya, jadi beda status fukara dengan status garimin, mukatabin dan gusat. Ya, ini menurut jumhur ulama tidak boleh. Ya. Kalau statusnya fukara. Waqtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Soalnya ya, ini berbeda antara pendapat yang disampaikan oleh jumhur dengan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau Ibnu Taimiyah annahu yajuzu daf'uz zakat ilaihi, katanya boleh ya, menyerahkan zakat kepadanya idza ajuza an nafaqatihim, jika ia tidak mampu untuk menafkahinya. Jadi terjadi perselisihan pendapat antara jumhur dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, terjadi perselisihan pendapat dalam kasus yang disebutkan kedua tadi. Ya, kalau jumhur ya mengatakan tidak boleh. Ya, kalau ini tadi Ibnu Taimiyah mengatakan boleh saja. Ya. Kenapa jumhur mengatakan tidak boleh? Oleh karena ya, melihat kondisi kritis anak seperti itu dan orang tua mampu untuk berzakat, berarti orang tuanya ini memiliki kelonggaran. Sang anak ini sudah dianggap ya, fakir, orang yang sangat terdesak oleh kebutuhan. Orang tua ya, sedapat mungkin ya, memberi santunan kepada anaknya ini, tapi bukan zakat, ya. Kenapa bukan zakat? Ya. Ini itu dulu anak ketika kecil wajib orang tuanya untuk menafkahinya, karena anak ini tidak mampu untuk menafkahi dirinya.
Nah, sekarang setelah menjadi dewasa, lalu jatuh miskin, tidak mampu lagi menafkahi dirinya. Nah, sementara orang tua ini masih memiliki kemampuan, maka sedapat mungkin atau sepantasnya orang tua ini melanjutkan melanjutkan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya, tapi jangan dihitung zakat, ya, jangan dihitung zakat. Ya, selagi sang orang tua ini mampu, zakatnya tetap jalan, santunan kepada anaknya juga tetap jalan. Itu pendapat jumhur. Nah, tapi berbeda disampaikan oleh Syekhul Islam ini yang menyebutkan bahwa dalam kondisi orang tua tidak mampu memberi nafkah, ini memang lain, harus dikasih catatan. Dalam kondisi orang tua tidak mampu untuk memberi nafkah, menjamin nafkah hidup anaknya yang sudah kolaps hidupnya, hanya saja sang orang tua ini masih memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Hartanya masih cukup senisab, sudah sampai 1 haul. Kalau dia nafkahi anaknya ini kurang dari 1 nisab lagi hartanya. Nah, jadi boleh saja ya terbengkalai zakatnya. Ya, kalau dia bayar zakatnya tidak jadi menafkahi anaknya, bagaimana ini? Menurut Syekhul Islam katanya, ya zakatnya disalurkan saja ke anaknya itu supaya kedua-duanya tercapai, ya, menyantuni anaknya dan juga sekaligus mengeluarkan zakatnya. Ya. Wahada huwa al-azhar, dan inilah pendapat yang lebih jelas. Li'anna man al-jumhuri min sarfi zakati ila man talzimu nafaqatuhum, oleh karena adanya jumhur ulama melarang menyalurkan zakat kepada orang yang tidak lagi wajib menanggung nafkahnya, karena li'illataini, itu terjadi karena 2 ilat, ya, terjadi karena 2 ilat. Al-ula, ilat yang pertama, annahu dhaniyun bin nafaqati alaih, ya, bahwasanya ya, sang orang tua itu mampu untuk memberi nafkah kepada sang anak. Nah, jadi sebenarnya ini pendapatnya Syekhul Islam dengan jumhur itu, ya, kalau disamakan ilatnya tidak ada perbedaan. Hanya ya terkonotasi lain fenomena yang dimaksudkan oleh jumhur, lain juga fenomena yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ya, kalau disamakan ilatnya itu, ya, sepertinya tidak berbeda, sama saja. Nah, disinilah kita kadang keliru memahami pendapat ulama. Ya, kita tidak paham apa yang ulama kita itu maksudkan, sehingga sebagian orang secepat itu kadang ya menyalahkan ulama. Wah, itu ini kita harus punya adab, punya akhlak, ya, ya, berhati-hati untuk menyalahkan pendapat ulama kita, ya, berhati-hati. Sekalipun kita tidak sepakat, andai kata, tapi untuk menyalahkan itu hati-hati, ya. Kalau sesamanya ulama, ya, ada ulama yang menyalahkan ulama yang lain, sesamanya ulama, ya, itu dalam kitab, ya. Tapi ulama kita itu, ya, tetap punya etika, saling menghargai. Coba lihatlah pendapatnya imam-imam mazhab yang ekstrim, ya, menyalahkan itu dan nyaris tidak beretika. Mereka yang bukan ulama. Kalau ulama kita tidak saling menghargai pendapat, sekalipun mereka
tidak sepakat di dalam satu persoalan, tapi nilai-nilai etika itu sangat dijunjung tinggi. Ya, itulah ulama itu. Ya, seperti dalam kasus yang kita baca ini, ya, ada perbedaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan jumhur ulama. Nah, setelah diteliti, ya, fenomena yang berbeda. Lain fenomena yang dimaksudkan oleh jumhur, lain juga fenomena yang dilukiskan oleh Syekhul Islam. Sehingga nampak ada perbedaan. Tapi kalau disatukan fenomenanya itu, maka sepertinya jumhur dan Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak sampai terjadi perselisihan pendapat. Jadi itu ilat yang pertama, annau baniyun bin nafaqah alaih. Kalau sang orang tua itu mampu untuk, ya, menyantuni anaknya, santuni saja anaknya, jangan anggap itu zakat. Zakatnya itu tetap dikeluarkan. Ya. Wasaniya, yang kedua, annau bidaf'i ilaihi yajlibu ala nafsihi naf'an. Oleh karena ia, sesungguhnya sang orang tua itu dengan adanya menyalurkan zakatnya kepada anaknya itu, ia akan mengambil manfaat. Dia akan mengambil suatu manfaat. Manfaat yang diambil adalah wahuwa man'u wujubin nafaqati alaih. Ya. Maka ia terhalang kewajibannya untuk menafkahinya. Maksudnya begini. Ini menurut jumhur, tadi sudah disampaikan bahwa orang tua, ya, sebenarnya wajib untuk menafkahi anaknya dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau orang tua ini memiliki kelapangan, lalu anak ini hidupnya jatuh, bangkrut, ya, biaya operasional keluarganya tidak lagi mampu untuk dipenuhi, ya, dalam kondisi ekonominya yang kritis seperti itu, ya, maka sang orang tua ini tetap wajib untuk menyantuni anaknya. Itu kewajiban tersendiri, jangan diambilkan dari zakat. Kalau dia berzakat, maka kewajibannya yang pertama itu, ya, tertutupi oleh kewajibannya yang kedua. Nah, dengan demikian itulah manfaat yang diambil menurut musannif di sini. Makanya jumhur melarang jangan santuni anaknya dan juga tetap keluarkan zakatnya. Menyantuni anak itu kewajiban, mengeluarkan zakat juga itu kewajiban yang lain. Jadi dua kewajiban, jangan disatukan. Nah, karena kalau disatukan itu menggugurkan yang lain. Nah, berarti bukan menggugurkan, menutupi. Ya. Nah, kalau dia keluarkan zakatnya kepada anaknya, maka kewajibannya untuk menyantuni anaknya itu sudah tertutupi. Nah, itulah manfaat yang diambil. Makanya jumhur mengatakan tidak boleh. Namun faida kana ar-rajulu ajizan anin nafaqati alaihim aslan. Dan ketika orang itu yang bertindak selaku orang tua tidak mampu pada dasarnya untuk memberi nafkah kepada anaknya, tidak mampu. Awalam takun tazimu nafakatun, atau memang dia tidak lagi wajib untuk memberi nafkah kepadanya, tidak wajib. Ya. Jadi di sini sedikit perbedaannya karena menurut Syekhul Islam ini orang tua sudah tidak wajib menafkahi. Jumhur masih mengatakan wajib orang tua tadi. Tapi
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak lagi wajib. Ya, ya. Jadi masa wajibnya orang tua untuk menafkahi anaknya kepada anak yang bersangkutan itu sudah lewat, karena sudah dewasa. Dulu waktunya masih anak-anak betul, tapi setelah dewasa tidak lagi, ya, tidak lagi. Nah, dengan demikian kalau fenomenanya seperti itu, sang orang tua ya mau memberikan zakat kepadanya, ya, katanya tidak ada halangan baginya, bahkan itulah yang menjadi prioritas, ya, karena mendahulukan keluarga dalam hal ya pemberian sedekah, apalagi zakat, selagi bersyarat untuk menerima, itu lebih diutamakan daripada orang lain, karena itu ada dua haknya. Pertama haknya sebagai mustahik, yang kedua haknya sebagai keluarga. Ya. Faqad intafat al-illatani, maka kedua illat yang dimaksudkan tadi oleh jumhur itu telah ternafikan ma'awjudil muqtada, dengan adanya ya, maksud yang dikehendaki. Fajasa, maka hukumnya boleh, ya, boleh ya, kalau kondisinya seperti yang disebutkan yang kedua. Kalau kondisinya seperti yang disebutkan pertama, nah itu tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lihat lagi hal yajuzu lisaujah. Nah, ini lebih ekstrim lagi pertanyaannya. Hal yajuzu lisaujati an tudfa zakatuha li zawjiha in kana min ahli zakat. Apakah istri boleh antatpa zakataha, ya. Apakah sang istri boleh berzakat kepada suaminya jika ya, suami itu termasuk mustahik? Nah, jadi kenapa saya katakan ekstrim, ya, seolah-olah ya antara suami dan istri ini ya, punya sekat, ya, ya. Ikatannya satu tapi harta tetap, ya. Suami milik suami, istri milik istri, ya. Terkadang juga ada fenomena seperti itu dijumpai dalam kehidupan berkeluarga. Lain hartanya suami, lain hartanya istri. Ini sawahnya istri, ini sawahnya suami. Hasil sawahnya masing-masing disimpan sendiri. Ya, bagaimana kalau gitu? Nah, nanti kita akan lihat pembahasannya. Kalau tiba-tiba suaminya miskin, istrinya kaya, maka bolehkah sang istri ini berzakat kepada suaminya? Masya Allah. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma nawwir qulubana jami'an binuril ilmi wa binuril hikmah wa binuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi syamsik. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Wabillahi taufiq wal da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha jami'atan rahimakumullah. Salat al-isyraq.